Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Sedikit mengganggu waktunya Bu, saya mau belajar tentang kepemimpinan dari Ibu sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya tanyakan karena kebetulan di Guru Penggerak saya sedang belajar tentang pengambilan keputusan berdasarkan paradigma dan prinsip. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang maka yang paling benar dan mana yang paling benar, dan keputusan tersebut mengutamakan kepentingan orang banyak atau tidak ada yang diinginkan atau tidak ada yang dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan perantara dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah berat, saya lakukan sesuai langkah-langkah yang sesuai dengan langkah-langkah tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam
menganalisis sebuah permasalahan, dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Terima kasih Bu, saya sudah diberi waktu. Mudah-mudahan Ibu amanah dalam mengemban tugas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya datang ke sini yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua saya mau belajar dari Bapak sebagai ke K3S gitu ya, sebagai seorang pemimpin itu kita harus mempunyai prinsip jika mengambil keputusan katanya. Jadi saya dari guru penggerak gitu ingin sedikit belajar dari Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Edi. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Jadi kasus yang termasuk dilema etika itu adalah kasus di antara benar dan benar. Ini memang agak sulit untuk memutuskan kedua hal, namun demikian bukan berarti tidak bisa. Nah, tentunya kita harus tahu kebenaran itu bahwa dua-duanya benar tetapi tidak sama. Nah, tidak sama itulah yang nanti dijadikan ukuran untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian kalau apa tadi yang satunya bujukan moral ini biasanya ini terjadi objek ini antara benar dan salah. Nah, kalau benar dan salah ini agak mudah untuk mengambil suatu keputusan. Artinya pedoman kita adalah kita memutuskan menggunakan moral yang baik. Artinya yang salah tentunya kita ajak untuk berbuat menggunakan akal pikiran atau moral yang baik atau sikap yang baik. Tuh. Oh, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Nah, untuk mengambil suatu keputusan yang dianggap sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebaikan, nah tentunya kita juga harus tahu. Tadi diutarakan bahwa yang namanya kebaikan antara satu dengan lainnya itu pasti ada di antara satunya yang memiliki suatu kepentingan yang harus didahulukan. Pasti ada ukurannya, mana yang lebih, mana yang semuanya benar, tapi itulah yang menjadi ukuran untuk mengambil keputusan lebih dahulu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah yang saya lakukan tentunya tidak hanya sekedar mengambil suatu keputusan saja berdasarkan laporan, tetapi kita juga harus tahu fakta atau bukti atau realnya dari permasalahan itu yang akan dijadikan untuk mengambil suatu keputusan. Kalau hanya sekedar laporan itu menurut saya kurang kuat, sehingga saya harus menggali bukti-bukti yang untuk memperkuat saya mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, untuk mengambil efektif adalah saya harus mendatangkan objeknya, ya. Kemudian saya harus mengidentifikasi kebenarannya. Kemudian saya harus tahu mana yang lebih diutamakan. Sehingganya itu yang menjadi dasar untuk saya mengambil keputusan. Terus hal-hal apa aja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus yang dilema etika? Banyak tantangannya. Tantangannya sebagai seorang pemimpin itu satu, kadang perasaan tidak enak.
tantangannya. Karena apa, yang namanya manusiawi, ada perasaan nggak enak kalau ini harus didahulukan, ini di nomor 2 kan, begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi kita harus menyadarkan kepada permasalahan kedua belah pihak tersebut supaya menyadari. Jadi tantangannya diantaranya itu, kita ada rasa tidak enak yang terhadap permasalahan yang kebetulan dua-duanya benar, mengandung kebenaran lah. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya terkait dengan suatu permasalahan tidak hanya dilema etika, karena permasalahan itu banyak. Nah, tentunya ada semacam buku catatan atau permasalahan. Nah, kemudian langkah untuk mengambil atau memutuskan permasalahan itu ya harus kita datangkan, atau katakanlah fakta-fakta yang nantinya bisa menjadikan suatu pengambilan suatu keputusan. Namun sesuai dengan pertanyaannya tadi, apakah apa tadi? Ya, apakah diselesaikan di tempat atau nanti Bapak bisa ngejadwalin lagi nih menyelesaikannya? Bisa saja spontanitas diselesaikan di tempat, bisa saja diberi waktu. Tinggal melihat situasi dan kondisi yang ada. Mempertimbangkan lah ya Pak. Ya. Kemudian, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama apabila orang tersebut saling menghargai, saling menghormati, profesional di dalam melaksanakan tugas, sehingga bisa berpikir jernih. Nah, kalau sudah ada etika seperti itu, saya kira walaupun itu sudah jelas faktanya benar kan, kebenaran ada, namun untuk mengambil keputusan kalau memang sudah ada rasa saling menghormati, menghargai, profesional, saya kira akan mudah dan bisa menerima apa yang keputusan yang diambil. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil ya dalam mengambil suatu keputusan kepada kasus dilema etika, tentunya menambah wawasan, karena ini suatu keputusan yang tidak mudah ya, menambah wawasan saya pribadi terutama untuk mengambil suatu keputusan pada suatu permasalahan yang dianggapnya tidak ada yang salah, yang dianggapnya bahwa permasalahan itu adalah suatu kebenaran. Namun pengambilan keputusan itu tidak hanya pada suatu permasalahan yang dianggap salah, benar dengan benar pun kita juga harus lebih cermat untuk mengambil. Jadi banyak diantaranya pengalaman saya untuk menambah wawasan, dan yang penting semuanya menyadari tidak ada unsur paksaan. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya, pembelajaran hari ini. Semoga Bapak sukses selalu memimpin di Kecamatan Batanghari. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.